Halo, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini, anak-anak semuanya? Baik, hari ini kita lanjutkan ya pembelajaran kita. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang suhu dan sedikit tentang pemuaian, maka hari ini kita akan belajar tentang kalor dan perpindahan kalor. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang kalor dan perpindahan kalor. Baik, anak-anak Bapak sekalian, supaya nanti pembelajaran kita tetap boleh lancar walaupun pembelajarannya secara daring begini ya, maka kita perlu menyiapkan hati kita. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing sejenak. Ya, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, seperti biasanya anak-anak Bapak sekalian, silakan dituliskan namanya sebagai absen kita pada pembelajaran hari ini di kolom komentar video ya. Kemudian kalau nanti ada tugas-tugas yang Bapak sampaikan di video, harap mengumpulkannya ke WA saja. Paling lama seminggu. Pengumpulannya itu kan hari Sabtu ya. Jadi lewat WA saja ya. Lewat WA saja, tidak perlu ke sekolah ya. Kemudian Bapak berharap karena videonya itu tidak lama-lama Bapak buat, harap anak-anak Bapak sekalian itu menyimak dengan seksama. Jangan hanya melompat langsung mencari tugasnya saja. Jadi menonton videonya yang paling penting itu adalah pemahaman pembelajarannya, bukan lompat ke tugasnya. Sering sekali begitu ya, langsung tanya, Pak, tugasnya apa? Begitu. Berarti dia tidak melihat videonya. Nah, harapan Bapak ke depan diperhatikan videonya, penjelasan Bapak di video itu. Karena itu nanti ujian kita ya, ujian dan semua hal-hal yang menyangkut dengan pembelajaran itu nanti semuanya yang selalu Bapak sampaikan ya. Jadi mohon disimak bagus-bagus videonya, pembelajarannya. Karena itu materinya sesuai dengan kelas kita, kelas 7. Baik ya, tanpa memperpanjang, Bapak langsung saja. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang kalor dan perpindahan kalor. Berbicara mengenai kalor dan perpindahannya, maka kita perlu tahu terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih kalor itu kan gitu ya. Nah, kalor itu adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi menuju ke benda yang suhunya rendah. Kapan terjadi perpindahan kalor itu? Energi itu ketika kedua benda tersebut bersentuhan. Ya. Jadi kalor itu adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya rendah. Kapan terjadinya? Ketika kedua benda beda suhu tadi saling bersentuhan. Nah, kalor itu dapat diukur karena dia merupakan besaran. Seperti pembelajaran kita pertama kemarin, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan ke dalam angka-angka. Demikian kalor. Kalor itu dapat diukur karena dia dapat dinyatakan dengan angka-angka. Nah, oleh karena itu perlu ada satuan yang jelas mengukur kalor ini. Maka satuan kalor yaitu bisa dalam kalori, bisa dalam joule. Ya, yang mana kalau nanti kita konversikan joule ke kalori, maka 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Nah, kalau kita balik, maka 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi kalor itu bentuk energi, satuannya bisa dalam kalori, bisa juga di dalam joule. Nah, selanjutnya, apa pengaruh kalor terhadap suhu zat? Jadi kalau suhu kemarin itu adalah derajat panas atau dingin suatu benda atau zat. Nah, apa pengaruh kalor terhadap suhu? Oh, ternyata ada pengaruhnya. Apa pengaruhnya? Yang pertama, jika suatu zat menyerap kalor nih, menyerap kalor ini ya,
maka suhu akan naik. Tetapi sebaliknya, jika suatu zat melepaskan kalor, maka suhunya akan turun. Itu logikanya sederhana sekali ya. Jadi kalau benda atau zat menerima kalor, maka dia suhunya akan naik. Tetapi kebalikannya, kalau benda itu melepaskan kalor, maka dia akan mengalami penurunan suhunya atau suhunya akan turun. Seperti gambar di sini. Kalau misalkan secangkir segelas air panas kita tambahkan dengan segelas batu es di sini, maka airnya berubah atau naik atau turun suhunya. Otomatis suhu yang tadinya airnya panas berarti suhunya agak tinggi, tapi ketika kita tambahkan es batu maka airnya tidak lagi terlalu panas atau bisa jadi hangat atau bisa jadi dingin. Gitu ya. Jadi artinya benda atau zat itu mengalami penurunan suhu. Berarti air di situ melepas kalor atau es di situ menyerap kalor. Ya. Jadi sekali lagi pengaruh kalor terhadap suhu. Ketika suatu zat menyerap kalor, suhunya naik. Gampang ya. Ketika benda melepaskan kalor, suhunya turun. Oke. Nah, ketika sebuah benda menyerap atau melepaskan kalor, berapakah kalor yang dia lepaskan itu gitu? Berapakah kalor yang diserapnya? Nah, secara matematis kalor yang diserap dan dilepaskan itu bisa dihitung dengan persamaan Q sama dengan C dikali M dikalikan dengan delta T. Nah, kalau kita buat rumus segitiganya, sama kalau nanti kita belajar tentang gerak dan gerak benda, berarti ada nanti kecepatan dan jarak. Nah, itu hampir sama pakai rumus segitiga begini. Nah, kalau Q nanti yang ditanya, maka itu sama dengan yang di bawah hasilnya ini. C kali M kali delta T. Tapi kalau nanti yang ditanya justru C, maka rumusnya yang di atas bagi yang di bawah yang enggak ditanya itu. Jadi ini C sama dengan Q dibagi M kali delta T. Demikian kalau M yang ditanya. Kalau M ini yang ditanya, maka Q dibagi C dikali delta T. Demikian kalau delta T yang ditanya, Q dibagi C dikali dengan massa. Nah, apa itu Q? Q itu adalah jumlah kalor yang dilepas atau yang diterima. Apa satuannya? Satuannya itu adalah joule atau tadi seperti yang Bapak sebutkan kalori. Nah, apa itu M? Itu adalah massa benda. Satuannya apa? Massa kemarin dalam internasional bisa gram, bisa kilogram, tapi lebih sering dibuat ke dalam kilogram. Nah, kalau dia C kecil ini ya, ini C kecil ini adalah kalor jenis zat. Jadi berbeda setiap zat kalor jenisnya. Kalor jenis itu adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk ya mengubah 1 kilogram air. Ya. Jadi kalau kalor jenis ini tergantung bendanya. Ada es, ada air, ada alkohol. Jadi semuanya berbeda kalor jenisnya. Ya. Satuannya karena rumusnya tadi C sama dengan Q dibagi M kali delta T, maka masukkan ke sini. Ya. Berarti Q satuannya apa tadi? Joule. Berarti joule per, karena bagi tadi. Per massa satuannya apa? Kilogram. Delta T satuannya derajat Celcius. Nah, delta T itu apa? Kenaikan suhu atau perubahan suhu. Satuannya bisa dalam derajat Celcius atau kita bisa mengubahnya ke dalam Kelvin dengan konversi satuan suhu seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya. Nah, bagaimana kita mendapatkan delta T ini? Kita bisa mendapatkannya nanti dari suhu akhir dikurang suhu awal. Begitu. Atau T dikurang T0. Sampai di sini bisa dipahami ya. Sekali lagi Bapak sampaikan bahwa anak-anak Bapak yang belum mengerti boleh menuliskan pertanyaan di kolom komentarnya nanti. Ya. Selanjutnya.
Kita masuk ke contoh soalnya. Ya, contoh soalnya. Contoh soalnya disebutkan di situ, berapakah kalori yang diperlukan untuk mendidihkan? Mendidihkan. Jadi, mendidihkan. Ingat kemarin, kalau dalam skala Celcius, air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Makanya ada di sini. Ya. Jadi, pertanyaannya, berapakah kalori yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kilogram air? Jadi, airnya masanya 1 kilogram. Jika suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Nah ini, 100 derajat Celcius tadi itu karena airnya dikatakan mendidih. Terkadang soal dia tidak menyebutkan angkanya 100 derajat ini, tapi cuma membuat kalimat atau kata mendidihkan. Jadi kalau kita tidak ingat konsep skala suhu dengan skala Celcius, bahwasanya air mendidih pada 100 derajat Celcius, maka kita akan kelabakan untuk menjawabnya nantinya. Nah, tetapi di sini dituliskan, disampaikan bahwa suhu airnya pada akhirnya adalah 100 derajat Celcius. Diketahui kalor jenis airnya 4,2 kali 10 pangkat 3. Ya, 10 pangkat 3 itu artinya 1000 ya. Kalau kita konversikan ini ke dalam bilangan tak baku, bilangan biasa misalkan, maka ini hasilnya sama dengan 4,2 kali 1000 hasilnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ingat tadi bagaimana persamaan untuk mencari berapa banyak kalori yang diserap atau dilepas, maka kita masukkan. Persamaannya tadi adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Sekarang Bapak tanya, di sini M-nya sudah ada belum? Sudah ada ya, yang ini. Yang 1 kilogram. Itu massa. Jika suhu awal berarti berhubungan dengan delta T. Delta T tadi ingat bahwasanya dia adalah suhu akhir dikurang suhu awal. Ya. Maka hasilnya adalah kita kalikan ya. Maka hasilnya adalah M sama dengan 1 kg, C sama dengan 4,2 kali 10 pangkat 3, T-nya T0 ini ya. Ini T0. T0-nya sama dengan 25 derajat Celcius. T0 maksudnya itu suhu awal, suhu mula-mula. Suhu sebelum dinaikkan suhunya. Sedangkan T di sini adalah 100 derajat Celcius. Ingat, bukan yang T0 atau T yang kita masukkan nanti ke dalam rumus, tetapi delta T. Maka kita perlu cari delta T terlebih dahulu. Delta T itu adalah perubahan suhu. Maka perubahan suhu tadi Bapak sampaikan adalah suhu akhir dikurang suhu awal. Suhu akhirnya berapa nak? 100. Suhu awalnya 25. Berarti delta T-nya kita dapatkan T dikurang T0 sama dengan 100 dikurang 25 derajat Celcius. Maka delta T kita dapatkan sebesar 75 derajat Celcius. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah kalor. Kalor tadi kita simpulkan dengan Q. Maka kita jawab, karena yang ditanya Q, maka kita jawab Q. Ya, jangan ditanya apa, jawab apa. Banyak seperti itu biasanya. Maka kita jawab Q sama dengan M kali C kali delta T. Kita masukkan M-nya tadi berapa ini? 1 kg. C-nya berapa ini? 4,2 kali 10 pangkat 3. Kali dengan delta T. Delta T-nya 75. Maka hasilnya sama dengan 315 kali 10 pangkat 3. Dari mana datangnya 315? Ini tinggal kalikan. 4,2 dikali 75 dikali 1 hasilnya tetap 315 kali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 saya sampaikan sekali lagi itu adalah sama dengan 1000. Ya. Maka kalau kita kalikan ini menjadi 315.000 Joule. Kalau kita rubah ke dalam kilojoule berarti dari kilojoule ke joule. Berarti joule ke kilojoule naik. Berapa tangga? Ingat ada 3 tangga. Kalau naik diapain? Dibagi. Maka kita bagi menjadi 315.000 dibagi 1000 hasilnya 315 kilojoule. Kalau nanti option misalkan soal itu hasilnya di dalam satuan kilojoule. Tapi kalau di dalam joule dia hasilnya tetap ini. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ya